Ustaz sedikit untuk era Ibnu Abbas itu mungkin. Nah, ini kan sekarang udah ada KB, ada juga orang malah resesi seks loh. Iya. Anda bicara kondisi hari ini orang-orang pada nggak mau melakukan itu loh. Faktanya masih banyak orang punya anak banyak, Pak. Betul. Saya punya teman 9 tuh anaknya. 9 itu nak ping 30, Pak 30 piro jajal Pak Muji. Saya hanya ingin menambahkan ya terkait dengan masalah ini dari pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Beliau menyadari betul bahwa dalam persoalan ini sebelum ulama madhab muncul itu di kalangan sahabat memang sudah terjadi perbedaan. Hanya saja Ibnu Taimiyah di sini membangun logika. Al-hamil dan murdi di dalam Quran itu kan memang nggak ada dalil bagaimana ini dia itu ya. Sehingga dalam persoalan ini para ulama itu lebih bermain kias begitu ya. Maka beliau mengatakan wal hamilu wal murdi'u tulhaqani bil marid walaisata fi hukmi syaikhi al kabiri al ajiz. Jadi wanita hamil dan menyusui itu lebih cocok untuk dikiaskan dengan orang yang sakit, yaitu yang qadha tanpa fidyah. Tidak sangat tidak mungkin untuk dikiaskan ke hukum orang yang sudah sepuh yang al-ajiz. Al-ajiz itu di dalam kitab Subulus Salam itu adalah orang yang memang selamanya itu sudah tidak diharapkan lagi untuk berpuasa. Maka syariat memberikan fidyah itu sebagai solusi karena puasa sudah tidak mungkin lagi begitu. Kalau dalam pandangan Ibnu Taimiyah kemungkinan wanita hamil dan menyusui itu masih mampu untuk melakukan puasa. Balhuma fi hukmil marid. Nah, sehingga menurut Ibnu Taimiyah al-hamil dan murdi itu lebih kuat untuk dikiaskan kepada orang yang sakit, maka fatak diyani, maka keduanya itu melakukan qadha jika mampu melakukan itu, meskipun kodoknya itu telat berapa tahun, berapa bulan, berapa tahun itu tidak ada masalah. Nggak perlu fidyah? Tidak perlu fidyah. Madzhab kodok ya? Madzhab kodok saja beliau. Baik. Dan tidak ada perincian terkait dengan khauf alal anfus saja atau al khauf alal anfus wal aulad wal janin. Wallahu taala. Sederhana, Sateri. Saya sepakat. Itu pendapat saya masa lalu lah ya. Ya, wan kodok. Kalau kodim. Tapi pendekatan gender sekarang itu reso koyo ngono Pak Heri. Ngono lho ya. Nah dulu mungkin kan hanya sekedar oh ini orang sakit, orang menyusui dan hamil dikiaskan pada orang sakit. Karena masih ada kemungkinan ada potensi mampu untuk berpuasa di sela-sela itulah ya. Ya, tapi permasalahannya kan tidak seperti itu. Sekarang ini semua masalah dibebankan kepada wanita. Duh, anak hilang lho salahno ibune. Padahal anak-anak wong lanang. Anaknya sekolah iku lho merah iku lho, rapote merah, sing ibune. Padahal sing kewajiban didik wong lanang. Coba bayangkan kalau semua dibebankan ke perempuan seperti itu, sak poso iku lho sing ngetenge wong lanang kok ya sing srekoso wong wedok iki lho. Iki kan yo. Ya, ya banyak kalau sendiri nggak bisa apa, Pak. Ya harus berdua tuh. Iya makanya. Tadi lo ya. Iya, Ustaz kalau Ustaz sedikit biar melanjutkan. Iya, artinya kalau ini kan artinya ulahnya laki-laki gitu. Ulahnya laki-laki loh, mau wedok meneng ora iso. Masih dibebani suruh kodok loh. Nak kodokan untuk dijual wong lanang boleh lah ya. Parunan Mas ya. 15-an mungkin ya kelakuan berdua ya. Nah, seperti itu saya setuju. Kodok lah, kodok aja. Gitu. Kodok ma taksim. Kodok ma tausi. Ya itu. Menarik. Tapi ala kulli hal apa yang sampai sehari saya itu pendapat saya masa lalu ya. Makanya sekarang saya mau memuji pendapat saya yang baru ini. Kira-kira kayak apa? Tadi kiasnya kan beda. Ustaz sedikit dikiaskan dengan apa tadi? Marid layur jaburu. Nah, padahal marid tadi Ustaz
Heri kan Marit saja. Tapi Marit kan dua. Marit itu ada yang la yurja baruhu, ada yang yurja baruhu. Ini dua kemungkinan. Makanya saya mengatakan, nak menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Umar itu dikiaskan kepada al-maridu la yurja baruhu. Kenapa? Litakarruriha kulaan. Saya katakan, saya kasih kiasan tadi, nak lagi anak telu ae wis 270. Ustaz Sigit. Bayangkan anak songo, Pak Kasiman Rosid. Ustaz Sigit. Itu untuk konteks beliau. Ustaz Sigit, untuk era Ibnu Abbas kemungkinan ini kan sekarang udah ada KB, ada juga orang malah resesi seks loh. Iya. Anda bicara kondisi hari ini orang-orang pada nggak mau melakukan itu loh. Faktanya masih banyak orang punya anak banyak, Pak. Betul. Saya punya teman 9 tuh anaknya. 9 itu nak ping 30 jajal Pak Muji. Ya itu kan kasus yang lagi gitu loh. Ingkana auladu kasir tadi itu malah tauzik tadi itu mungkin. Iku sampai Alkisah kita hakikat sampai rasa sempet kodok nanti mati Pak piye jal ngono. Allah Akbar. Iya sahih. Lu salah mati terus piye jajal? Sembayar sapa kodoki? Jawab. Jawab. Bahasan lagi. Oke, maksudnya ini loh. Ini loh bro, kan orang mati nanti ada pembahasan lagi. Dia mati itu ada udzur atau tidak ada udzur. Itu nanti dibahas. Gitu loh. Mati ada udzur itu ya maksudnya? Loh, maksudnya ketika dia masih hidup itu dalam posisi udzur, itu apa jenenge ahli warisnya membayarkan fidyah dari harta tirkahnya. Tapi kalau dia memang punya udzur enggak ada fidyah. Mati kok udzur kok jadi mati ya ajal. Hidupnya. Ini nanti pembahasan ketika orang mati yang dia masih Uskut asma ya Habibi. Masyaallah. Saya kan udah ngomong, saking akeh utang. Dia kodok kurang hati kecekel. Tidak sampai kesampean sampai mati dhisik. Mbok karane udzur ya lah ora ya. Nyatane dia membayar, mencoba untuk mengkodok. Saking akeh utange, wanek songo kok. Ada udzur yang enggak toh. Maksudnya lebih ada udzur. Ini kan dia terus berusaha, ya kan? Orang tekan usianya sudah Allah kasih ajalnya sudah datang. Masih wa alaihi qada, wa alil qada. Itu kan ya gampang sih. Kalau orang mati malah nggak kodok. Mati kodok siapa yang kodoi? Maksudnya fidyah ini pembahasan. Ini mas, saya membantah itirat tentang kepada kodok. Saking akeh iku saya bayangkan. Saking akeh orang kekejar ngomong kodok terus sampai meninggal. Meninggal usia muda masih, Bang. Ya, makanya fikih Syafi'i seperti itu nanti orang yang meninggal dengan meninggalkan hutang puasa itu membayar fidyah atau tidak, maka ditafsir. Kalau dia meninggalkannya puasa itu karena udzur dia, maka dia tidak wajib untuk difidyai. Tapi kalau dia tanpa udzur, maka udzur itu apa contohnya? Mati udzur kok. Maksudnya ketika masih hidup itu loh, masih hidup. Aku udah ngomong nggak mengkodok terus mati. Udzurnya apa? Tidak mati ya udzurnya. Masih hidup, dia punya udzur atau tidak, dia meninggalkan puasanya itu. Aku udah bicara, saking akeh utangnya anak songo iki, Pak. Sudah dicoba dikodok sampai akhirnya meninggal. Lalu terus piye? Belum sempat menyelesaikan hutang kodoknya, beliau sudah wafat. Iya. Itu sama dengan kan karena udzur itu berarti dia fidyahnya enggak bayar fidyah. Tapi kalau tanpa udzur atau ada di situ ada qaul qadim dan qaul jadid nanti ya. Kalau qaul jadid itu membayar fidyah, kalau qaul qadim ada dua opsi, fidyah plus kodok puasa, yang satu bayar fidyah saja. Gitu. Kalau fikih Syafi'i seperti itu. Bang Imad, apa Bang? Fidyah. Kalimat fidyah. Saya fidyah, saya cukup saya enggak nambahkan, cuma saya menguatkan ya karena melihat memang kondisi. Jadi begini, orang sakit kalau ya betul, kalau kita runutkan masalahnya kan itu kan memang dengan kias ya, karena nggak ada secara eksplisit dalam dalam Al-Qur'an ya. Nah, tinggal melihat sisi-sisi ya kesamaan antara orang hamil menyusui dengan orang sakit yang berkelanjutan atau orang sakit yang misalnya kena ya orang sakit biasa begitu. Terus saya lebih ke orang sakit berkelanjutan karena tadi
Ya, misalnya hamil nggak masalah. Kalau hamil memang jarang sih orang membatalkan puasa. Ada. Tapi nggak bisa ditinggalkan nifas. Kebetulan istri, kalau kasus saya, karena anak pertama saya itu lahirnya Rajab ya. Anak kedua saya lahirnya Ramadan. Jadi wah, itu semuanya kena. Yang pertama kena menyusui ya, karena 2 bulan itu nggak mungkin ketika itu, walaupun sudah dengan diusahakan sahurnya bagaimana ya, menyusui tetap akan kurang buat anak usia 2 bulan itu. Yang kedua apalagi itu kena nifas ya. Jadi 60 hari, utang 60 hari itu. Anak 1 Bang? Anak 2 Anak 2 60 hari. 60 hari. Ya ini saya nggak ngitung setelah lahirkan ya. Belum ngitung menyusuinya nanti. Saya cuma ngitung yang melahirkan 60 hari. Itu ya sudah berat sekali. Dan ya tadi kembali lagi ya seperti logikanya Ustaz Sigit, nanti ketika tahun depannya ketemu Ramadan anak baru umur 1 tahun. Belum menyusui loh. Masih belum menyusui. Belum menyusui ya. Menyusui sempurna 2 tahun. Ya. Nak bujur sergep. Saya sabar. Ya mau nggak apa-apa ditafsir saja, ditafsir saja. Ublah hamil. 2 pendapat ini sebenarnya sama-sama sahih. Hanya saja yang populer itu pendapat jumhur. Kenapa yang pendapat salaf ini padahal sahih itu kok tidak dieksplor itu loh. Itu sahih loh, Ibnu Umar sama Ibnu Abbas itu. Artinya para ulama-ulama dulu pun juga mengakui itu sahih. Tapi kenapa kok tidak diakomodir? 4 itu malah pendapatnya berbeda dengan mazhab sahabi atau mazhab sahabat itu. Sehingga dalam masalah ini saya kok cenderung pilihan saja ya, wanita milih pendapat mana itu bebas begitu. Milih pendapat yang fidyah saja tanpa qadha itu ya boleh, mau qadha saja tanpa fidyah juga boleh begitu. Melanjutkan yang disampaikan oleh Ustadz Heri tadi, nah, masalah qadha atau fidyah ini kan ya memang ada 4 itu kan, ada qadha saja, ada yang qadha dan membayar fidyah, ada yang fidyah tanpa qadha dan sebagainya. Ini kita dalam rangka membantu penanya yang memang arahnya dia mau membayar fidyah saja tanpa qadha kan gitu ya. Sepanjang ada pijaan, karena ini kan memang wilayah-wilayah ijtihad kan gitu ya. Sepanjang ijtihad itu ada dasarnya tadi ya, dari siapa tadi? Dari asar-asar tadi ada. Ya nggak apa kita, memang penanya ini kan minta fatwa dari kita. Kalau penanya malah pengen puasa dari fidyah kan. Oh gitu. Iya. Bolehkah? Enggak kita masih mampu untuk mengganti dengan berpuasa. Tapi kan dia pengen bayar fidyah toh. Artinya aku mau betul fidyah toh. Apakah boleh membayar fidyah? Nah, dia kepengen bayar fidyah gitu loh. Masih mampu untuk mengganti dengan berpuasa. Jadi asalnya pengen bayar fidyah aja. Fidyah aja. Untuk membantu itu ya, karena dia mungkin waduh membayar poso sesasi ono kancane akeh ora kuat apa bener ono kancane. Mungkin dia kan punya pikiran itu, maka ya kita bantu saja. Boleh, pendapat itu ada dasarnya gitu loh. Maka kita bantu gitu loh. Nah, jadi menurut saya kok lebih ke sana, karena kalau perdebatan fidyah qadha tanah fidyah kan dari dulu begitu. Maka kita bantu langsung aja Pak, seperti yang penanya itu. Gitu ya. Di forum ini saya tegaskan bahwa di sini adalah forum diskusi atau forum majelis Suro atau Basul Masail MPAG. Ya ini sabakolana fatwa min Syekh ya Syekh Abdul Wahid, bahwa beliau sudah menguatkan pada masalah ini yang lebih hati-hati adalah qadha. Yang untuk kehati-hatian tanpa takarur saya tambah. Ya. Tanpa tikrar. Qadha saja kan? Qadha sejumlah yang ditinggalkan. Qadha sejumlah yang ditinggalkan. Saya kira ini juga boleh saja ditetapkan ikhtiyaton ya, ikhtiyaton atau khurujan minal khilaf, tapi buat madzhab baru nih. Khurujan minal khilaf wa dukhul fi madzhabin jadid. Itu apa namanya? Wajib qadha saja tanpa wajib qadha ikhtiyaton min babil kehati-hati. Orang yang anaknya 9 tadi juga mengakomodir anak yang ibu-ibu yang hanya punya anak 1 kan. Nah, intinya kita mentarjih, forum ini mentarjih tetap wajib qadha ya, ikhtiyaton. Saya kira itu. Terkait masalah ibu hamil maupun menyusui, apakah dia cukup mengqadha
atau qadha dan fidyah, atau hanya fidyah saja. Fidyah saja. Tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Nah, sedikit menyampaikan pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang menyatakan cukup fidyah saja, dan ini diaminkan oleh Bang Imad atau Ustaz Imad kita. Adapun Ustaz Muji kita, nah, beliau menukil pendapat yang ada dalam mazhab Syafi'i lebih dirinci. Nah, lebih dirinci. Tapi apakah dia nggak berpuasa itu karena khawatir terhadap dirinya saja atau terhadap anaknya saja? Nah, jadi sudah disampaikan, kalau terhadap dirinya maka terus qadha, kalau terhadap anaknya qadha plus fidyah. Adapun yang disampaikan Syekh tadi itu, beliau menukil pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala jami'an, bahwa cukup qadha saja dan tidak fidyah, apapun itu alasannya. Dan pendapat inilah yang diaminkan oleh guru kita semuanya, yaitu Syekh Abdullah Wahid Hasyim hafizahullah taala, bahwa beliau menyatakan untuk keputusan di MPAKI qadha dan tidak fidyah. Dan dalam hal ini majelis sepakat bahwa ini sifatnya pilihan ya. Jadi nanti bagi para ibu-ibu silahkan ikut pendapat mana aja, semuanya insya Allah kuat, semuanya insya Allah benar, dan semuanya ada salafnya. Baik, kurang lebih itu, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.